Kalau kata Chris ya kan kisah kasih aja di sekolah. Masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah nggak ada tulisan SMA-nya ya. Waktu MOS itu gila sih itu. Pas kaki beda. Pisah Nusantara boleh bawa nih. Roti tuan kaya. Apa itu? Kayak apa rebutan banyak-banyakan surat cinta kayak. Dan tahu nggak sampai rumah surat cintanya semua yang dapat ke saya dibakar. Kayaknya tahun ini selama 3 tahun ke depan kita tidak menikmati apa itu namanya ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lipir Kewer. Jadi meleper dong. Oh iya, kewer. Aduh, kita mau ngapain lagi ya? Udah bingung. Tapi sebelum melanjutkan konten Lipir episode kali ini, baiknya teman-teman semua yang belum subscribe, yang belum like dan komen, boleh di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan apa sih itu? Tombol tanda lonceng. Iya, tanda loncengnya. Tombol dong. Kan itu bisa dipencet. Iya, oke. Nyalakan tombol loncengnya biar apa? Itu sebagai pengingat karena fungsi kita sebagai manusia adalah saling mengingatkan. Mantap, karena kita akan memberikan konten-konten tausiah. Iya. Ya kan, Mengingatkan. Nah, jadi ini kan kemarin kita apa ya? Kita rame-rame anak masuk sekolah karena ini kan udah masuk penerimaan. Oh iya. Ya udah PSBB. Kok PSSB? PSSB. Penerimaan PSSB biren. PSS. Penerimaan sekolah. PMB, penerimaan sekolah baru apa sih? PPDB, penerimaan. Ya, PPDB didik baru. PPDB. Bapak, PSSB. Bapak Anda pendidikan. Enggak dong. Ya PPDB. Jadi udah mulai masuk sekolah lah. Maksudnya penerimaan anak-anak. Iya, tapi belum tatap muka. Ya, karena yang sebelum-sebelumnya juga daring kan. Jadi kita udah mulai masuk, anak-anak SMA itu udah mulai keterima. Ini lagi yang kemarin habis ikut seleksi udah mulai dapet sekolah di mana. Iya. Banyak tuh biasanya kan pada ngincer sekolah-sekolah favorit dong. Iya. Saya lagi ada ininya lagi. Gak ada balasannya. Kalau menurutku ya, walaupun nggak favorit ya, menurutku ya kalau kita bisa belajar dengan maksimal ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah belajar. Ternyata bridging tadi. Bridging dong jauh. Bingit. Nah, jadi kalau misalnya dulu waktu SMA itu banyak apa ya, Mare? Cerita mungkin kisah-kisah ya yang kalau kata Chris ya kan kisah kasih aja di sekolah. Masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah nggak ada tulisan SMA-nya ya ternyata. Cuma sekolah. Padahal sekolah dari SD sampai SMA. Iya. Kalau ngomong-ngomong cerita SMA itu, ini kan anak-anak yang sekarang ini kan belum merasakan mungkin nanti sampai tahun depan ya. Ya bisa jadi. Oh iya, karena daring ya. Iya. Belajarnya daring. Rasanya beda. Nggak merasakan kenikmatan beberapa kenikmatan masa SMA ya. Apa namanya kalau ini? Kalau pas pertama kali ospek. Aku dulu MOS ya, masa orientasi siswa ya. Sekolah? Nggak tahu. Orientasi apa? Iya. Harusnya apa? Siswa kan? Apa Sekolah sih. Karena ngenalin sekolahnya. Iya. Benar. Nah, itu kalau sekarang kan kebanyakan di Di Zoom. Iya, Zoom. Maksudnya dikasihnya itu video-video toh. Maksudnya nggak ada pengenalan yang in banget, anak itu bonding sama sekolahnya. Kalau dulu kan dikenalin ini kantin di sini, ini apa di mana? Lab, perpustakaan, toilet. Iya kan? Barangkali nyasar kan. Terus ya kita pengenalannya dulu itu waktu zaman MOS. Nah, pas MOSmu dulu yang mengesankan apa? Mengesankan. Waktu MOS itu gila sih itu. Maksudnya kalau di sekolah tuh dulu ada Palu Bulu ya? Palu Bulu? Pak Lurah dan Bu Lurah. Itu yang apa? Itu tuh dipilih jadi kayak ketua lah. Jadi kan ada 8 kelompok, mewakili 8 kelas, cuman waktu itu masih campur. Nah itu kebetulan saya dipilih. Cuman pemilihan Palu Bulu itu adalah orang yang paling gimana ya? Dibaca-baca gitu. Iya. Ini sama ini. Iya, cuman jadi ajang bisa mengenal banyak. Show off. Show off atau apalah gitu. Jadi punya pengalaman untuk ngurus orang segala macam. Ya itu agak ini sih. Terus yang bikin ini kan kita di depan ya. Terus agak didandanin aneh-aneh nggak sih kamu dulu? Iyalah, jelas. Iya, tetap ya. Yang pas kaki beda. Terus topi-topi dari koran apa ya? Terus yang makanan-makanan itu? Makanan-makanan aneh. Namanya apa? Pisah Nusantara boleh bawa nih. Iya. Apa? Kalau aku dulu itu yang paling aneh itu
roti Tuan Kaya. Apa itu? Sirkaya. Srikaya. Sirkaya. Oh, Sirkaya. Iya, Ya Allah, ternyata udah ada di zaman dulu Iya. kan kayak gitu. Terus tapi MOS itu sebenarnya pengalamannya itu nggak cuman waktu jadi siswa sih. Pas ngurus. Iya. Iya. Waktu panitia itu kadang kan kakak kelas itu jadi ajang pencarian bakat ya. Pencarian Bibit. Iya, jadi zaman dulu kayak apa rebutan banyak-banyakan surat cinta kayak gitu. Mungkin kalau biar agak lebih Islami kan mungkin banyak-banyakan yang dikirimin surat Al-Fatihah ya nanti ya. Tati dong. Udah tahlil. Ya kan mungkin ada yang nganggap itu nggak berfaedah ya, walaupun itu untuk masa remaja itu asik sih gitu kan. Ya mungkin kalau mau lebih Islami dikirimin surat Yasin gitu. Banyak-banyak kan. Mati. Iya. Itu mati enggak. Tapi seru sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih karena aku repotnya itu kan pindahan. Jadi dari luar kota masuk ke Semarang. Nah, waktu itu ya rasanya MOS itu sesuatu yang menakutkan karena gimana? Nggak punya teman sama sekali ya? Teman nyari clue itu ngarang-ngarang sendiri. Makanya sampai roti yang disuruh nyari roti Sirkaya itu ya aku ini roti ini Mas kira-kira apa? Aku tanya clue-nya itu sama tukang rotinya. Oh. Mas aku dikon golek iki apa roti kaya ngene. Yo siki wae Mas. Loh, emang apa Mas? Loh nek misalnya salah. Lah, paling yo ora dicek ya. Itu waktu bener. ditanyain, "Ini bener rotinya?" Iya, bener. Saya tanya ke tukang rotinya, dikasihnya ini gitu. Nah, itu waktu itu ya karena belum pede, ya kan 3 hari pertama MOS itu. Belum sempat kenalan. Orang mereka itu kan biasanya udah punya teman masing-masing dari SMP-nya. Nah, aku kan gimana kayak orang culunnya gak punya temen sendirian, serius lah pasrah keadaan. Terus waktu itu suruh bikin yang aneh-aneh, tali rafia dibikin apa namanya, dibikin apa sih yang dikepang itu loh, bikin kayak iya tuh Pak MOS yang pakai kepang-kepang gitu, jijik banget tuh. Dan itu harus dipakai, seingatku tuh nggak boleh waktu di dalam sekolah. Jadi harus dipakai dari luar. Jadi kita tuh naik angkot itu dengan sepatu yang apa namanya kaos kaki yang panjang sebelah, terus ini kan, terus make up tebel enggak sih? Ya Pak disuruh aneh-aneh. Terus topinya itu dari ini. Ada yang pernah pakai apa namanya? Jadi bola diparuh bola plastik gitu. Oh iya terus dikasih ini. Itu kayak aku sih, helm batok. Kalau nggak salah. Itu SMP sih kayaknya. Koran, jadi ganti tiap hari ganti karena lepek kan pasti. Oh iya. Terus kena keringet dan lain-lain. Aku tuh pernah jadi disuruh waktu SMA itu suruh pakai sepatu hitam kan. Terus sepatuku tuh sepatu warrior itu loh. Sepatu sekolah. Carilah ini. Enggak maksudnya sepatu itu aku nggak tahu istilah di sini aja apa namanya sepatu Converse, model-model Converse kayak gitu. Modelnya gitu. Nah, itu istilahnya dulu sepatu warrior atau sepatu apa gitu kan. Nah, itu kan saya dengan tuingnya ya. Itu karena saya kan beli sepatunya itu kan, itu ada putih-putihnya kan disuruh pakai sepatu hitam. Saya spidolin dong itu hitam semua. Mubazir Jong. Iya makanya. Mending dikasih lakban hitam aja. Iya saya nggak kepikiran. Terus mungkin di Anda udah Badung baru MOS udah langsung pakai sepatu putih hitam. Iya makanya dikira, tapi ternyata nggak apa-apa. Oh. Lebih konyol. Iya, jadi saya sok-sok taat gitu kan. Sok-sok ini patuh karena saya palu itu kan agak disorot kalau salah. Jadi agak trauma gitu, takut disorot gitu kan. Jadi akhirnya saya hitamin semua dong pakai spidol hitam itu jadi biar bisa hilang enggak bisa? Bisa sih tapi lama banget. Iya, dipakai kayak gitu. Nah, aku sih karena dari awal karena nggak punya temen ya nggak berani aneh-aneh. Aneh ya. Berarti dulu diem sekali ya kayaknya. Ya. Saya merasakan keasingan kayak Naruto gitu yang dijauhi teman-temannya jijik. Nggak dijauhi juga. Oh, enggak ya. Nggak kenal aja. Cuma waktu itu ya emang karena baru ya adaptasinya agak lama. MOS itu ya ajang kenalan ya. Enggak karena kan tugasnya banyak, harus kenal kakak kelas, minta tanda tangan. Oh ada gitu ya. Yang paling seru pas presentasi ekskul. Oh iya. Iya, jadi ada yang apa namanya? Kalau yang PMR itu bawa ini. Iya. Apa? Drakbar tahu? Tandu, terus peragaan ngobatin, bikin mumi gitu kan, segala macam. Terus yang apa namanya? Pecinta alam itu ini pakai flying fox dulu. Oh, kalau ini enggak, rappelling dari atas pohon. Oh, ya yang turun itu ya. Terus apalagi ya? Rohis Marawis kayak enggak ya? Rohis Tausiah yo. Innalhamdulillah enggak lah. Iya. Waktu itu Rohis ngapain ya? Lupa.
Tidak berkesan. Iya, saya juga nggak masuk Rohis Nggak sih. inget ya. Saya juga nggak masuk Rohis waktu Saya dulu. masuknya belakangan. Apa ya? Kalau OSIS kenalannya apa? OSIS aja. Kalau OSIS semua. jelas karena dia kalau di Pengurus. SMA saya termasuk penyelenggara. Iya, pengurus MOS. Jadi ketua MOS-nya itu pasti dari OSIS kayak gitu. Jadi ya itulah ajang rebutan tanda tangan. Yang paling Nomor. ya nomor. Nomor togel. Dan terus pakai cap bibir dong waktu itu. Iya. Parah Iya sih. makanya. Kalau sana parah sini Dan nggak. tahu nggak sampai rumah surat cintanya semua yang dapat ke saya dibakar sama bapak saya. Saya tuh dari saya waktu SMP itu klaster 3. Kan tadi ada klaster-klaster ya. SMP saya tuh klaster 3. SMP itu Buluk klaster berarti 3. ya? Hah? Kan 1, 2, 3, 4 kan? Nah saya tuh Ada ketiga. ya, kasta kedua terendah. Ketiga lah ya, kedua terendah. Itu langsung masuk SMA-nya klaster 1. Iya. Nggak berkutik. Di sana Saingannya susah ya? susah. Udah kayak Iya. ngarep ranking loh. Udah ngomong, Bu. Udah iya kayaknya tahun ini Kita selama nggak- 3 tahun ke depan nggak Kita tidak ada menikmati ranking. apa itu namanya ranking 1. Iya. Enggak dong, Anda Masuk suram sekali. Makanya pilih teman-teman yang kira-kira di bawah kita. Jadi kita kastanya Kelihatannya tinggi. pintar ya. Ya kayak aku waktu itu harusnya itu bisa naik IPA. Heeh. Coba saya lihat teman-teman saya IPS semua. Sebenarnya saya di IPS berjaya, bener Iya, dong. bener masuk ya, IPS ranking. berjaya. Berjaya, wah. Kalau saya lebih ke passion sih, nggak bisa saya. Sampai sekarang saya nggak ngerti apa itu kimia itu ngapain. Tapi kimia, aku juga gak ngerti sama Nggak ngerti itu huruf Apa gede itu? kecil itu typo atau gimana tuh. NaCl lah, apalah itulah. BCL apalah C2T apa-apa itu. Apa itu mus gitu. Nggak samlak, Nggak nggak masuk ngerti. gitu dong. Itu biologi dong. Maksudnya kayak biologi gitu Iya, iya. masih masuk ya. Oke lah, Fisiknya apalah ya. rumusnya jelas ya kan. Kalau kita niat itu Iya, iya. masih bisa. Kimia tuh nggak bisa sama saya nggak tahu sama sekali. Karena fisika itu SMP itu ada gitu loh, Wan. Di mata pelajaran ilmu Oh. pengetahuan alam kan ada fisika. Oh iya. Kalau kimia ini kan Kimia aku ada juga. nggak ada, SMP itu nggak Nggak ada. ada nggak ya? Nggak ada dong. Gimana ceritanya SMP ada kimia? Itu paling kalau pengalaman MOS dan yang paling asik ya apa ya, nggak ada asik-asiknya sih kalau aku ya. Kalau menurutku MOS itu Karena Anda sebagai guru Pendatang, oba ya, iya. orang-orang yang asing. orang yang terasingkan. Oh iya. Ya, kalau saya seru sih, ya maksudnya teman-teman dari SMP juga banyak yang kesana, mau cowok, cewek, banyak lah waktu. Jadi nggak terlalu asing, cuman memang menyesuaikan ke teman-teman baru ya, beragam karakter. Kemudian ada yang dominan, ada yang songong, ada apa itu agak berat sih di situ memang. Cuman serunya di situ. Iya itu tadi. Ya, Itu tadi cerita-cerita sedikit tentang MOS ya. MOS, masa ospek iya, lah. masa orientasi, sekolah. masa ospek. Ospek apa sih singkatannya? Nggak tahu. Orientasi. Orang sispek. Ospek, MOS. Kalau SMA MOS, kalau kuliah ospek. Ya itu maksudnya zaman kita merasakan hal itu. Adik-adik kan belum. Cuman bisa jadi itu kan malah justru jadi banyak kreativitas ya dari sekolah gitu yang apa namanya bisa menjadikan ospek itu tetap berkesan walaupun tidak harus dengan tatap muka. Ada yang bikin koreografi tuh kayak dari Iya. Zoom, jadi kayak bisa kayak ala-ala anak kampus kalau PMB, jadi bisa jadi Garuda, Kalau jadi drone Indonesia. itu ya, kalau yang via biasanya- drone, nah ini via Zoom kayak gitu. Iya. Gitulah pokoknya banyak kreativitasnya ya yang bisa digalakkan. Ya semoga tetap bagaimanapun keadaannya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan juga yang penting kesehatannya juga tetap terjaga gitu. Mungkin lanjut ke berita berita PKS. Nah, di berita PKS kali ini, tadi kan kita habis ngomongin tentang MOS, MOS dan juga penerimaan siswa baru lah kayak gitu kan. PPDB, apa namanya? Nah, itu ternyata banyak kendala dalam belajar menerapkan belajar daring, Online ya. belajar online. Nah, dalam pembelajaran dalam pembelajaran daring ini itu banyak kendala, baik banyak ya. Maksudnya kan nggak semua orang punya infrastruktur yang bagus Ya, untuk daring gitu. Semua orang punya alat memadai untuk online. Terus apa namanya bisa juga ternyata punya alatnya, sinyalnya nggak ada, terus segala macam banyak sekali kendala. Nah, melihat keresahan itu, PKS Jawa Tengah meluncurkan, nah apa namanya program paket kuota Sinau dan pojok WiFi gratis yang tersebar di Jawa Tengah. Jadi se-Indonesia ya? Ini program nasional. Iya, ini program nasional namanya Greget PKS, Gerakan Berbagi Internet PKS, yang kemudian diturunkan di Jateng ini menjadi paket kuota Sinau dan juga pojok WiFi. Paket kuota Sinau ini berupa paket ya dari operator yang
yang memadai di daerah di daerah masing-masing. itu dibagikan sejumlah 17.845. Semangat Agustus, 17 Agustus 8 kebalik bulan iya Agustus iya. dan tahun 1945. Itu dibagikan ke ya pokoknya ada sejumlah itu di paket yang mampu lagi, yang membutuhkan, untuk meringankan biaya pembelajaran daring, karena emang lumayan juga kuota itu ya. Lumayan cuy. Lumayan banget, apalagi boring kan, nggak ngapa-ngapain terus. Kan buat Sinau. Kenapa boring? Boring. Kalau nggak salah itu 1 jam buat sekolah itu untuk pelajaran itu hampir 1 giga. Maksudnya habisnya. Nah waktu WFH saya sebelum pasang wifi itu kan saya Paketan. kerja itu pakai paket kan. Itu kalau biasa aja, maksudnya nggak terlalu banyak video segala macam, download segala macam, itu 1 giga per hari paling enggak ya, paling sedikit. Iya. Itu karena nggak video call ya? Itu nggak macam-macam, itu maksudnya browsing segala macam. Tapi kalau agak ekstrim itu bisa 3 sampai 5 giga. Maksudnya itu kalau dikalikan misal efektif belajarnya itu berapa ya? Belajar kan 5 jam hampir itu. Kalau berapa mata pelajaran itu kan? Iya, ya maksudnya bisa walaupun misal segiga aja, maksudnya kalau segiga aja ya per hari aja kan kayak 30 giga. 30 giga itu. Padahal harganya berapa harganya kalau lumayan. paketan itu kan? Bisa nyampe 200-an. Nah, maksudnya apa? Misal anaknya banyak. Iya. Iya kan? Udah sekolah bayar, paketannya bayar. Nah ini. Iya, yang punya anaknya 1000 gitu Iya kan. dong, banyak sekali dong anak 1000. Iya. Itu apa tuh? Yul gimana? Iya kan. Ayam. Saya nggak ketemu punchline itu sih. Ada apa? Ya, yang anaknya banyak, yang anaknya banyak kan juga apa namanya, kena biaya. Nah ini meringankan beban Orang tua gitu. Nah selain paket kuota Sinau, PKS juga meluncurkan pojok wifi gratis. Itu ya modelnya sih kayak wifi corner ya, pojok sama aja. Wifi corner di mana nanti bisa terpusat di setiap kecamatan, di kantor-kantor PKS. DPC enggak sih, masing-masing ada yang di kantor PKS, ada yang di rumah, ada yang di kantor DPD segala macam lah, masing-masing. Itu baru dimulai kemarin, akhir Agustus kemarin, dan itu rencananya targetnya itu akan tersebar di 756 titik atau di sejumlah kecamatan yang ada di Jawa Tengah. 35 kabupaten, berapa 756 kecamatan. Desa kecamatan ya. Kecamatan di Jawa Tengah. Harapannya sih bisa lebih. Bantu lah, bisa meringankan, karena itu kan kalau internet wifi kan unlimited, jadi bisa dipakai full 24 jam, 7 kali 24 jam gitu. Iya betul. Jadi maksudnya apa ya? Ya bisa digunakan bersama juga kan. Tugas-tugas atau apa. Ya itu banyak, maksudnya walaupun medannya beda-beda, tiap daerah kan ada yang daerah nggak bisa ada pasang wifi segala macam gitu. Nah itu lagi dibahas juga. Intinya target dari PKS Jawa Tengah ini adalah bisa tetap membuat proses belajar mengajar itu tetap berjalan gitu, jadi tanpa kendala walaupun dalam situasi pandemi seperti ini kayak gitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga belajarnya bisa seperti biasanya kembali normal. Adik-adik kita bisa merasakan anaknya ketemu tatap muka, merasakan masa-masa indahnya waktu SMA. Iya. Dan banyak sekali. Atau bisa jadi justru indahnya seperti ini nanti. Malah mereka virtual. Jangan-jangan mereka merasa nyaman kayak gini malah ya. Daripada ketemu apa itu. Gak ada razia. Iya, mau gondrong mau apa bebas ya. Iya. Bebas. Oke, itu mungkin melipir kita kali ini. Nanti kita ketemu di melipir selanjutnya. Ini melipir ke berapa sih, Pak? 12 kayaknya. 12 ya? 12. Oke, mungkin kita ketemu di melipir selanjutnya lah. Entah berapa, saya nggak hafal kalau masalah angka. Oke, dadah.